Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang validasi perangkat lunak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, Miftahul Nuri Sylvia, NPM 1808101040. 2. Nursi Paulisna, NPM 180810101042. 3. Susi Rahmawati, NPM 180810101048. Apa sih validasi itu? Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau juga kesahihan pada suatu instrumen. Hal tersebut berarti bahwa suatu instrumen tersebut akan dikatakan atau dianggap valid apabila sanggup atau mampu mengukur apa yang diinginkan. Validasi berhasil jika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang diharapkan oleh pelanggan. Validasi tidak akan lepas dari verifikasi. Verifikasi merujuk pada sekumpulan tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak benar menerapkan fungsi yang ditentukan. Verifikasi dan validasi meliputi beragam kegiatan, di antaranya SKA tinjauan teknis, audit, konfigurasi dan kualitas, monitoring kinerja, simulasi studi kelayakan, kajian dokumentasi, tinjauan basis data, serta banyak kegiatan lain yang diperlukan. Verifikasi dan validasi memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa sistem itu sesuai dengan spesifikasinya, serta bahwa sistem tersebut memenuhi harapan pelanggan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide 7 dengan sampai 10. Verifikasi dan validasi tersebut memiliki perbedaan yang mendalam. Verifikasi sebenarnya berbicara mengenai konfirmasi proses pengujian secara ilmiah serta objektif, sedangkan berbeda dengan validasi yang biasanya memiliki sifat tidak baku, menggunakan metode tersendiri yang dilakukan pada laboratorium. Validasi tersebut juga dapat mengembangkan metode tersendiri pada laboratorium yang bertujuan untuk dapat memperoleh hasil berupa valid atau tidaknya suatu perangkat lunak. Pengujian validasi perangkat lunak dilaksanakan setelah kesalahan diperbaiki. Indikator keberhasilan pengujian ini adalah jika fungsi pada perangkat lunak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemakai. Apabila perangkat lunak dibuat untuk pelanggan, maka akan dilakukan semacam acceptance test atau tes penerimaan yang memungkinkan pelanggan untuk memvalidasi seluruh keperluan. Konsep yang perlu diperhatikan dalam pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah demonstrasi validitas perangkat lunak pada setiap tahap pengembangan sistem. Yang kedua, penentuan validitas sistem akhir terhadap pemakai kebutuhan. Yang ketiga, pemeriksaan implementasi sistem dengan menjalankan sistem pada suatu contoh data uji. Beberapa atribut yang digunakan agar pengujian dikatakan baik menurut Pressman tahun 2010 maupun Summerfield tahun 2011. Yang pertama, pengujian memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak. Yang kedua, penguji harus mempunyai pemahaman bagaimana perangkat lunak dapat gagal. Dan yang ketiga, pengujian tidak redundan, dalam artian tidak ada pengulangan data yang sama. Keempat, pengujian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang berbeda. Yang terakhir, pengujian harus memiliki kemungkinan paling besar untuk mengungkap semua kelas kesalahan yang tinggi dalam waktu dan usaha yang seminimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan jenis dari pengujian validasi. Pengujian validasi itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu kriteria pengujian validasi.
Validasi perangkat lunak dicapai melalui serangkaian pengujian yang memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan. Yang kedua, peninjauan konfigurasi. Elemen penting dari proses validasi adalah peninjauan konfigurasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua elemen dari konfigurasi perangkat lunak telah secara benar dikembangkan, dikatalogkan, dan memiliki rincian yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pendukung. Yang ketiga, pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa dilakukan di sisi pengembangan oleh sekelompok perwakilan dari pengguna akhir. Pengujian alfa dilakukan dalam lingkungan yang dikendalikan. Pengujian beta dilakukan pada satu atau lebih pengguna akhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.